Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua sehat dan senantiasa diberikan rahmat, hidayah, serta keberkahan. Sekali lagi, mari kita berdoa dengan tulus. Semoga pandemi ini segera berlalu yang sudah cukup membuat kesulitan bukan hanya Indonesia tapi dunia, ya, dengan segala kondisinya ya macam-macam. Di negara lain mungkin ada yang sudah mulai bisa mengatasi, ada yang masih terpuruk dan lain sebagainya. Yang di Indonesia kondisinya masih seperti ini, kasus positif bertambah terus. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa dikuatkan dan diberi kesehatan, ya. Mungkin kita masih bisa beraktivitas, masih diberi rezeki oleh Allah dan diberi kecukupan, tapi di luar sana banyak yang dicoba dengan penyakit-penyakit, terutama ketika ditambah dengan corona, ya, dan juga akhirnya banyak yang berdampak ke perekonomian mereka. Jika kita masih diberi kecukupan, mari kita bersyukur dan mendoakan mereka, bantu mereka kalau bisa seperti itu. Alhamdulillah, mari kita bersyukur ya. Tadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan hingga masih bisa melanjutkan pelajaran mutolaah. Salawat serta semalirah kita aturakan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa ya sebagai seorang muslim melaksanakan ajaran agama yang baik, mengacu, mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik, manusia terbaik, manusia yang bahkan Allah pun sebagai penciptanya sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya. Saking spesial Nabi Muhammad ini, ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Penciptanya loh, ya. Allah yang maha kuasa, maha berkehendak, maha dari segala sesuatu, akhirnya akan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya pun berkewajiban, sudah semestinya bersalawat, dan bukan hanya bersalawat saja, tapi juga senantiasa mempelajari kehidupan beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga apapun yang kita lakukan ibadah itu harus selalu sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Karena akhlaknya yang sempurna, bahkan akhlaknya dikatakan ada akhlak Al-Quran, ya. Al-Quran itu kan kalamullah, berarti akhlaknya sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah siap belajar mutolaah? Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahasa Arab yang berkaitan dengan kepala, organ di kepala kita, ya, mata, kepala itu sendiri, rambut dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari bab yang lain, ya. Sekarang Ustadz memilih untuk mempelajari, ya, memberikan kalian materi tentang manfaat. Manafi', ya, manafi' ini jamak, ya. Manfaat, ya. Nah, bentuk bahasa Arab yang jamak dari manfaat, ya. Jadi manafi' ini artinya manfaat atau kegunaan al-asya, ya. Al-asya ini di sini sesuatu, ya, tapi dalam konteks yang kita pelajari sekarang sesuatu itu merujuk kepada benda-benda, ya.
Jadi yang kita bahas sekarang adalah manfaat atau kegunaan atau fungsi dari benda-benda yang sederhana yang ada di sekitar kita sebagai orang modern ya. Ya tadi artinya kegunaan benda-benda. Ya, kegunaan sesuatu, dan sesuatu di sini adalah benda-benda. Kita langsung masuk ya. Ustadz akan membagi dua materi kegunaan benda-benda ini ya, karena ada cukup banyak ya, ada 18, maka kita akan bagi dua, yaitu ada 16 ya, maka Ustadz akan bagi dua materinya 88 dulu. Kita bahas 8 benda pertama dan fungsinya, kegunaannya. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sudah familiar ya, tapi tentu di Mutalahin kita akan belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah kita akan bahas kursi untuk duduk ya. Ini kursi ya, imut ya kursinya ya. Ini supaya kalian tuh langsung terbayang dengan baik. Kursi untuk duduk. Selanjutnya ada ranjang atau kasur untuk tidur ya. Lebih ke kasur, ke ranjangnya ini sih ya. Kalau kasur kan lebih yang ke empuk-empuknya itu ya, yang kotak. Ini lebih ke ranjang. Nanti yang di bahasa Arabnya itu kita lebih ke ranjang. Ranjang untuk tidur. Lalu ada tangga ya. Baik tangga secara permanen di dalam rumah ataupun tangga kayak tangga buat ini loh. Betulin lampu harus pakai tangga, naik ke genteng dan lain sebagainya. Ya, tangga untuk naik ya. Jadi nanti kita akan masukkan ke bahasa Arabnya. Ini harus diingat dulu ya. Bendanya dan fungsinya. Kursi untuk duduk. Ranjang untuk tidur. Tangga untuk naik. Ya. Tuh ada pintu, gambarnya burung hantu pintunya. Pintu untuk masuk dan keluar ruangan. Ya, kalau bercandaan kita orang Indonesia tuh biasa gitu ya. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar kemana? Ya keluar, nggak usah dipikirin yang aneh-aneh gitu kan. Keluar apa ya? Ya katanya luar, dalam dan luar ya. Maka masuk ke dalam, keluar ya keluar. Ya, pintu fungsinya adalah masuk dan keluar ruangan ya. Selanjutnya ada gerobak. Nah, gerobaknya ini nanti bahasa Arabnya yang dibahas lebih spesifik ke bahasa Arabnya gerobak untuk orang, gerobak kusir, gerobak untuk kalau 4 orang ini bendi ya. Apa kalau di Jawa itu delman, bendi, delman, apalagi sih dokar ya, orang Indonesia menyebutnya 4 orang bendi ya. Meskipun sekarang sudah menjadi transportasi yang cukup jarang kita temui, tapi Ustadz pas masih kecil dulu masih banyak sekali bendi ya. Kemana-mana naik bendi, bahkan bentor pun belum terlalu banyak mungkin dulu ya. Sekarang sudah ada oto dan lain sebagainya. Jadi gerobak untuk dikendarai ya. Itu spesifik, bukan gerobak untuk jualan, bukan gerobak bakso,
bukan gerobak untuk jualan, untuk angkat galon ya, tapi gerobak tumpangan. Jadi di sini pintu untuk masuk dan keluar ruangan, gerobak untuk dikendarai ya, kereta untuk jalan-jalan. Lalu nanti ada bahasa Arabnya jembatan. Jembatan berfungsi untuk menyeberang ya, baik itu jembatan manusia ataupun jembatan untuk transportasi kendaraan. Dan jalan raya, jalan raya untuk jalur bepergian ya. Ustadz tambahkan jalan raya dalam kurung raya ya, untuk kalau di bukunya itu untuk bepergian, tapi Ustadz tambahkan jalur ya, untuk jalur bepergian, jalan untuk jalur bepergian ya. Jadi ada 8 benda dan kegunaannya di 8 yang pertama, nanti ada 8 yang kedua. Yang pertama ada kursi untuk duduk, ranjang untuk tidur, tangga untuk naik, pintu untuk masuk dan keluar ruangan, gerobak untuk dikendarai, serta kereta untuk berjalan-jalan ya, berwisata, melancong ya, dan juga jembatan untuk menyeberang, dan jalan raya untuk jalur bepergian ya. Ini manafi'ul asya ya. Kita akan pada pertemuan ini membahas yang pertama dulu nih, 8 yang pertama, nanti ada 8 yang kedua. Tadi masih ingat yang pertama, al-kursiyyu lil julusi ya, al-kursiyyu lil julusi, kursi untuk duduk. Tadi yang pertama, kursi untuk duduk. Al-kursiyyu artinya kursi, lil julusi, li itu artinya untuk. Al-kursiyyu lil julusi, kursi untuk duduk, julusi itu duduk. Yang kedua tadi apa? Ranjang, bahasa Arabnya as-sariru. Li untuk an-naumi, tidur ya, naum ya. Yang terkenal itu di azan ya, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur ya. Tadi kursi untuk duduk, ranjang untuk tidur. Yang ketiga tadi apa? As-sullamu lis su'udi. Ayo, apa tadi? Yang ketiga, as-sullamu lis su'udi. Ayo, apa? Tangga untuk naik ya. Maaf. Ya, as-sulamu tangga, lis su'udi, li untuk su'ud naik ya. Lalu tadi selanjutnya al-babu pintu. Al-babu pintu. Lid-dukhuli untuk masuk, wal khuruji dan keluar ya, keluar, masuk dan keluar ruangan ya. Pintu itu kan di gedung atau di ruangan ya, untuk masuk dan keluar ruangan. Lalu ada al-arabatu. Apa? Tadi gerobak orang untuk dikendarai ya. Al-arabatu gerobak transportasi, lir rukubi untuk dikendarai. Roki bayar kabu, berkendara.
Al-qitaru. Nah, ini tadi yang gambarnya kuning-kuning, senyum-senyum, panjang. Kalau di Indonesia disebutnya KRL, ya, kereta. Ya. Al-qitaru artinya kereta. Tadi kereta untuk melancong. Lis safar, jalan-jalan. Ya. Safari. Kalau di Indonesia istilahnya udah menjadi bahasa serapan di Indonesia. Safari, jalan-jalan. Bersafari, ria, berjalan-jalan, ria. Ya, al-qitaru lis safari, kereta untuk berjalan-jalan. Al-qantaratu tadi apa? Setelah kereta, dua yang di slide terakhir. Al-qantaratu jembatan untuk menyeberang. Al-qantaratu jembatan, li untuk uburi, menyeberang. Dan untuk manfaat kegunaan benda yang terakhir di bagian yang pertama adalah at-tariqu atau jalan raya, digunakan untuk jalur bepergian. Murur itu bisa pergi, artinya bisa lewat, ya. Oke, konteksnya karena jalan, kita pakai adalah lil murur, untuk bepergian, jalur bepergian. Ya, kita baca dulu ya bahasa Arabnya bareng-bareng. Ikuti Ustaz. Manafi'ul asya. Ya, kegunaan benda-benda. Al-kursiyu lil julusi. Ya, al-kursiyu lil julusi. Ikutin. As-sariru lin naumi. Ikutin. As-sariru lin naumi. As-sullamu lis-su'udi. Al-babu lid-dukhuli wal khuruji. Apa? Al-babu lid-dukhuli wal khuruji. Selanjutnya, al-arabatu lirrukubi. Al-arabatu. Sekali lagi. Al-arabatu lirrukubi. Selanjutnya, al-qitaru lis-safari. Al-qitaru lis-safari. Selanjutnya, al-qantaratu lil-uburi. Jangan berpikir konto. Al-qantaratu lil-uburi. Ya. Al-qantaratu lil-uburi. Ya. Terakhir, at-tariqu lil-mururi. Apa? At-tariqu lil-mururi. Ya. Al-kursiyus. Sekali lagi, sebelum nanti akan kita ada diskusi dan pertanyaan melalui media yang lain, mungkin Zoom, adalah kita baca lagi al-kursiyu lil julusi, kursi untuk duduk. As-sariru lin naumi, ranjang untuk tidur. As-sullamu lis-su'udi, tangga untuk naik. Al-babu lid-dukhuli, pintu untuk masuk dan keluar ruangan. Al-arabatu lirrukubi, ya, gerobak untuk dikendarai. Al-qitaru lis-safari, kereta untuk berjalan-jalan, bertamasya, melancong. Al-qantaratu, ya, apa tadi? Jembatan untuk untuk menyeberang, ya, lewat atau menyeberang. Al-qantaratu lil uburi, jembatan untuk menyeberang. At-tariqu, jalan raya. Lil mururi, untuk jalur bepergian, ya, khususnya untuk transportasi dan lain sebagainya.
Baik, di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas kegunaan benda yang lain, 8 yang lain. Sekarang kita bahas 8 dulu. Ya, kita cicil. Terima kasih. Setelah ini silakan kita bahas diskusi di media yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.